deh kayaknya. Menurut kamu gimana? Kamu setuju nggak kalau misalkan kebebasan tidak beragama diterapkan di Indonesia? Kalau aku sih tetap setuju ya. Soalnya kan kebebasan tidak beragama ini tuh kan berkaitan dengan berhubungan dengan hak orang itu sendiri mau gimana nya. Aku tetap setuju sih kalau kebebasan beragama di Indonesia itu diterapkan. Loh, kok kamu setuju sih kebebasan tidak beragama diterapkan di Indonesia? Jelas-jelas nih ya, kita tuh perlu banget yang namanya agama buat mengatur kita di kehidupan kita. Dari kecil juga kita udah diajarin buat beragama gitu. Gak bisa dong kita seenaknya tanpa agama gitu. Gak ada aturan hidup kita ini. Gak bisa dong. Tapi nggak gitu juga dong. Banyak juga tuh orang yang tanpa agama juga patuh sama aturannya, hidup damai, tentram. Lagian orang yang udah ada aturan aja masih dilanggar. Contohnya tuh yang agama kan, sholat Jumat masih banyak yang melanggar. Itu bukan aturan, namanya itu namanya mengekang. Kalian punya catatan materi Pancasila buat kuis besok nggak? Kayaknya ada deh aku bikin kemarin itu pas belajar. Aku mau minjem dong, boleh nggak? Nggak bisa gitu lah, kan kamu udah mau belajar, kan kamu mau kuis. Kalau mau minjem mending Belajar bareng aja sama kami. Iya. Yaudah deh. Materi tentang apa deh kemarin? Tentang kebebasan tidak beragama di Indonesia kan? Oh, kebebasan tidak beragama ya? Iya. Nah, menurut kalian gimana sih kalau kebebasan tidak beragama itu diterapkan di Indonesia? Setuju nggak kalian? Aku sih setuju ya. Soalnya kan setiap orang tuh berhak loh menentukan pilihannya mau beragama atau enggak, itu kan urusan mereka. Menurutmu gimana, Lip? Setuju nggak kalau kebebasan tidak beragama diterapkan di Indonesia? Kalau aku sih setuju-setuju aja ya. Karena menurut aku agama tuh sifatnya mengikat. Manusia sendiri tuh jadi ngerasa terkekang. Bener apa kata Akina tadi. Manusia tuh sebenarnya memang hakikatnya berbuat baik. Semua agama di bumi ini pun mengajarkan umatnya untuk berbuat baik. Cuman karena agama ini bermacam-macam, jadi banyak juga aturan yang ditimbulkan. Kayak tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi hakikatnya semua yang diajarkan agama itu baik. Kamu ingat nggak pertama kali Belanda datang ke Indonesia? Itu karena apa? Karena mereka mau mencari rempah-rempah. Nah, betul. Tapi ketika kita menitik balikan ke alur sejarah, Belanda itu datang ke Indonesia dengan alasan gold, glory, dan gospel. Benar. Gold itu artinya mereka mencari kekayaan, glory itu mereka memperluas wilayah, dan gospel ini mereka menyebarkan agama. Menurut saya pribadi, gospel ini membuat dua alasan sebelumnya itu terlihat suci. Andaikan alasan beragama ini tidak ditetapkan, pasti perjalanan mereka ke Indonesia, ke Nusantara terlihat kotor kan? Hanya untuk mencari kekayaan dan memperluas wilayah. Tapi dengan adanya iming-iming agama ini, perjalanan mereka terlihat suci. Jadi menurut saya begitu, agama nggak pantas dijadikan titik balik aturan di negara ini. Karena agama tuh memang sejatinya mengekang manusia. Tapi aku setuju kehidupan tidak beragama diterapkan ini juga karena menurut aku pribadi kehidupan beragama tuh membawa perpecahan. Banyak orang yang melanggar HAM bahkan atas namakan agama, kayak pengaboman di gereja atau pengaboman di Bali tahun 2005. Itu tuh merefleksikan bahwa agama tuh menimbulkan tidak setaraan antara manusia gitu. Jadi kita ini dibuat seakan-akan satu kelompok lebih baik dibanding kelompok lain. Kelompok lainnya tidak terima dibandingkan sama kelompok ini. Padahal memang ya seperti tadi, agama tuh memang sifatnya mengekang. Menurut saya begitu. Nggak bisa gitu dong, Lip. Gimana pun ya, beragama itu tetap perlu. Kita hidup pasti ada aturannya. Yang ngatur itu agama. Lagian juga ya, kehidupan beragama itu merefleksikan Pancasila yang pertama, bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap orang itu harus punya agama, harus meyakini Tuhan gitu. Harus punya agama. Kalau kamu nggak yakin sama itu, berarti kamu bukan orang yang Pancasilais. Nggak ada Pancasila di diri kamu. Hey guys, kalian lagi ngapain nih? Lagi belajar mau kuis Pancasila nih. Udah belajar belum tentang kebebasan tidak beragama di Indonesia? Lagian belum nih. Mau apa aja sih pembahasannya? Kami lagi bahas tentang kuis Pancasila nih, yang kebebasan tidak beragama. Nah, aku udah tanya nih sama Alif sama Kina,
mereka setuju nih sama kebebasan tidak beragama di Indonesia karena katanya agama itu sifatnya mengekang. Sedangkan menurut aku nih ya, kita tuh hidup perlu aturan gitu, kita perlu batasan-batasannya, dan itu tuh ada di agama gitu. Menurut kamu gimana? Kalau menurutku juga tidak setuju sih. Karena kan kalau kebebasan itu ada, berarti tidak sesuai dong dengan Pancasila yang sudah ada, yang apalagi Pancasila yang pertama. Nah, aku setuju tuh sama Rehan. Kan kebebasan tidak beragama itu nggak sesuai sama Pancasila sila pertama, intinya ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga ya, asalkan kalian tahu, dulu itu sebelum disahkannya ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, dulu tuh sila pertama tuh isinya cuma buat orang-orang pemeluk agama Islam. Nah, tapi karena di Indonesia ini nggak cuma adanya agama Islam ya, dirubahlah isi sila pertama itu jadi ketuhanan yang Maha Esa, dari yang awalnya cuma untuk syariat-syariat Islam aja gitu. Tuh, bener kan? Apa kata Akina? Aku juga setuju, karena semua ini ada kaitannya sama HAM. Aku memang setuju kehidupan tidak beragama diterapkan di negara ini. Karena yang kayak aku bilang tadi, negara itu sendiri mengalami banyak perpecahan karena adanya agama. Karena agama ini melompokkan banyak suku dan ras, sehingga masing-masing dari mereka merasa bahwa mereka yang terbaik. Jadi menurut aku tetap setuju sih kebebasan tidak beragama diterapkan di negara ini. Udah deh, daripada kita debat terus tentang ini nggak akan ada selesainya. Mending kita fokus aja nih belajar buat kuis Pancasila, biar kita bisa ujian dengan baik dan benar besok. Ya udah, boleh tuh. Oke deh. Ayo lah.